Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Desi Hamawati. Hari ini kita mau ngobrol-ngobrol nih sama teman kita dari Pasca Sarjana Universitas Negeri Yogyakarta. Nah, kita mau ngobrol tentang online LKP nih, atau lembaga kursus dan pelatihan yang dia dikemas dalam bentuk online. Nah, sebelum kita mulai nih bincang-bincangnya, pertama perkenalan dulu deh. Kita persilakan untuk Mbak Afi, perkenalkan diri dulu. Halo, halo, assalamualaikum, salam sejahtera. Nama saya Viani, saya dari Pendidikan Luar Sekolah Pasca Sarjana UNY. Salam kenal. Mbak Viani, Mbak Vi ya manggilnya, Mbak Vi atau Mbak Iya, Viani Mbak nih? Vi, silahkan. Halo Mbak Vi, selamat pagi, sehat ya Mbak Vi ya? Alhamdulillah sehat, terima kasih Mbak Desi. Semoga Mbak Desi juga ya dan keluarga sehat-sehat. Oh, amin. Sehat, meskipun kita beda pulau nih, yang satu di Jawa, yang satu di Kalimantan, tapi masih bisa ngobrol-ngobrol nih. Ya. Hari ini Desi ingin ngobrol sama Mbak Afi nih, sharing-sharing dong ilmunya Mbak Afi tentang online LKP yang Mbak Afi buat nih ya kemarin ya, kalau nggak salah itu Desi pernah lihat. Mungkin Mbak Afi bisa sharing-sharing nih, gimana sih awalnya nih kok bisa kepikiran untuk membuat LKP online itu Mbak? Wah, pertanyaan bagus sekali tuh Mbak Desi. Jadi, mulanya itu dari kebutuhan ya. Karena kan pada saat pandemi kemarin itu, kita itu membutuhkan suatu pembelajaran yang bisa diterima oleh banyak orang tanpa harus pergi kemana-mana. Sehingga terciptalah suatu desain pembelajaran online untuk lembaga-lembaga kursus dan pelatihan sehingga mereka tidak perlu tidak perlu tutup karena ada pandemi, tapi mereka tetap bisa melayani masyarakat dengan menghadirkan online LKP atau online lembaga kursus dan pelatihan. Jadi di online LKP ini kompetensinya itu tidak boleh hilang, jadi tetap menggunakan standar-standar vokasi pendidikan non formal dan kemudian tetap memiliki standar mutu yang baik. Oleh karena itu, terciptalah online LPK atau online LKP, online pendidikan kursus atau online pendidikan dan keterampilan. Mbak Afi, ini idenya sangat luar biasa nih, inovasinya yang menyesuaikan dengan keadaan saat ini. All PK online ya Mbak Afi ya? Nah, itu Desi penasaran nih, bisa nih sharing-sharing itu gimana sih cara pengoperasiannya. Misalnya nih kan kalau pelatihan itu kan umumnya biasanya kita offline nih Mbak, datang ke gedung terus nanti kita pelatihan, diajari sesuatu, ada pemateri, nanti kita mungkin diajarkan membuat apa ya, seperti nah, kalau online itu seperti apa Mbak? Website yang Mbak Vila kurang Pada intinya itu sama saja Mbak Desi. Jadi di online LKP itu juga uh, ada apa namanya standar mutu, kemudian ada juga prakteknya gitu. Jadi bagaimana cara melakukannya? Pertama peserta masuk ke websitenya olpk.com, kemudian mereka bisa memilih pelatihan atau kursus mana yang mereka kehendaki, kemudian mendaftar, mengisi formulirnya. Formulirnya semua online ya ini ya, atau yang menggunakan praktek yang harus ada bahannya itu bisa langsung tersedia dalam satu paket dan bisa beli langsung di paket beserta pelatihannya bisa langsung di Tokopedia. Nah, bagaimana sih cara pembelajarannya? Pembelajarannya itu tetap ada pemateri dengan video, kemudian ada praktek. Jadi langsung setiap satu materi langsung praktek. Prakteknya itu bisa berupa soft skill atau komunikasi dan juga hard skill yaitu praktek langsung. Jadi umpama nih ada orang ingin belajar knitting atau merajut, kemudian mereka sudah membeli satu paket. Nah, setelah membeli satu paket, mereka akan dibawa ke sebuah kursus yang memiliki PIN. Jadi saat pembelian itu ada PIN, ada passwordnya, mereka bisa langsung masuk ke sana, kemudian belajar satu persatu sesuai dengan kurikulum yang ada di website tersebut di akun mereka sendiri seperti itu. Jadi begitu selesai belajar, mereka sudah memiliki sebuah produk untuk dipamerkan. Nah, di LKK ini kami menggunakan partisipatori, yaitu
entah itu participatory picture atau gambar 2 dimensi ataupun video yang 3 dimensi. Nah, di sini peserta akan membuat sebuah portofolionya sendiri. Gunanya untuk apa? Gunanya adalah untuk membangun jaringan mereka sendiri, membangun atau menunjukkan kepada pelanggan-pelanggan mereka nanti bahwa mereka sudah memiliki keterampilan tersebut dan dikerjakan sendiri oleh mereka. Sehingga saat seseorang itu membeli, mereka sudah tahu bagaimana kualitas produk yang dihasilkan oleh peserta tersebut. Jadi memang udah lengkap dengan ininya ya, udah lengkap dengan seni untuk menjualnya nanti gitu. Jadi udah ada portofolio yang akan terbentuk, sudah bisa memamerkannya kepada orang lain, entah itu melalui YouTube, entah itu melalui sosial media, dan mereka sudah bisa langsung berjualan produk yang mereka hasilkan sendiri. Ataupun jika tidak, jika mereka tidak ingin berjualan, mereka bisa menunjukkan apresiasi kepada mereka sendiri karena sudah membuat suatu hal dengan kompetensi pendidikan yang terstandar, begitu loh Mbak Desi. Bener banget, terstruktur berarti ya Mbak ya. Jadi kalau misalnya saya mau belajar pun dari yang awalnya tidak bisa, karena dibimbing dari yang materinya dulu, dari awalnya dulu, lalu mulai praktek, lalu nanti dikasih arahan tentang bagaimana nanti ilmu saya akan disampaikan gitu ya Mbak Bia. Ini berarti benar-benar khususnya benar-benar paket lengkap ini, lengkap sekali ini. Tinggal satu kursus, nanti kemudian sekalian diarahkan dan sebagainya. Berarti ini bisa berkelanjutan nggak ya? Berarti misalnya nih, saya sudah punya, saya sudah ikut satu kursus nih, seperti misalnya kursus menjahit. Nah, ketika waktu kursus saya sudah habis, itu nanti bisa dipelajari lagi nggak ya, Mbak? Kayak dari videonya misalnya seperti itu. Bisa saya lihat lagi, atau nanti ketika saya mau belajar lagi, harus daftar kursus lagi nih, Mbak? Nah, Mbak Desi, untuk apa? Bagi peserta yang sudah mengambil kursusnya, kemudian mungkin sudah selesai gitu, ingin mengikuti lagi atau ingin melihat kembali, boleh, boleh sekali. Jadi ini gratis seumur hidup untuk pembelajaran yang sudah dikerjakan ya, maksudnya yang udah belajar yang pernah diikuti. Jadi kalau yang belum diikuti ya nggak bisa karena itu kan harus daftar lagi. Tapi kalau yang sudah pernah diikuti tidak hilang, jadi tetap di situ. Karena peserta itu akan memiliki password dan username sendiri, sehingga mereka bisa langsung masuk, kemudian mengikuti pembelajaran itu sampai kita sudah maksudnya udah kurikulumnya ganti. Nah, setelah kurikulumnya ganti, mereka akan mendapatkan kurikulum yang baru. Tapi kurikulum yang baru tentu saja berbeda dengan kursus yang telah mereka lakukan sebelumnya. Walaupun mereka masih bisa mengakses kursus sebelumnya ya. Kurikulum yang baru kan berbeda pasti. Ya, dalam suatu lembaga kursus atau suatu lembaga pendidikan yang namanya kurikulum biasanya berganti setiap 2 tahun sekali. Sehingga walaupun umpama kurikulum berganti, mereka ingin tetap melihat hasil mereka sendiri atau pelajaran mereka sendiri masih bisa banget gitu. Gitu Mbak Desi. Ya, wow, bagus sekali nih Mbak. Soalnya jadi apa ya? Jadi poin plus banget nih. Kalau misalnya kita sudah ikut satu kelas, kemudian kita file yang di kelas sebelumnya masih bisa dibaca. Jadi apa ya? Berkepanjangan seperti itu ya Mbak ya. Misalnya dalam satu paket gitu. Nanti kalau misalnya sudah ingin sudah selesai satu paket, ingin mungkin meneruskan kelas ataupun mau ngambil kelas lain juga bisa. Jadi memang hanya dengan satu ini saja, satu website, satu tempat kita bisa mencoba atau belajar berbagai kemampuan gitu ya Mbak Fia, tergantung dengan pilihannya mau belajar apa. Nah ini baru banget dan bagus banget nih Mbak Fi, misalnya bisa berkembang tadi kata Mbak Fi kan dikembangkan ke yang lebih luas lagi. Nah mungkin perlu gambaran nih Mbak, lalu bedanya apa ya Mbak dengan LPK atau kursus dan pelatihan yang diselenggarakan secara offline tadi? Nah, untuk harga nih Mbak Desi. Kalau orang Jawa itu bilang ono rupo, ono rego. Jadi sesuai dengan kualitasnya. Karena ini ya karena dalam kursus ini itu ada bahan dan alat yang harus dibeli seperti itu, maka kursus ini akan disesuaikan harganya sesuai dengan bahan alat yang akan dipakai seperti itu. Jadi ya tidak terlalu mahal karena
kan sebetulnya siswa itu bisa membeli sendiri seharusnya gitu kan, membeli alat dan bahan sendiri. Masalahnya adalah alat dan bahan yang seperti apa yang harus dibeli itu kan, sehingga mau nggak mau guru akan memberikan paket yang sekaligus dengan alat dan bahannya. Tujuannya apa? Supaya siswa itu tidak salah membeli gitu, sehingga ya harga tetap aja disesuaikan. Jadi kalau umpama kursus tersebut memerlukan alat atau bahan yang mahal, karena apa, tahu sendiri kan, ada kadang-kadang memang ada bahan dan alat yang mahal, maka ya mau nggak mau harganya lumayan seperti itu. Tapi ya kan, karena kita hanya menyesuaikan, terus ada ini itu berupa kursus online, maka harga yang akan diberikan itu tidak semahal yang offline seperti itu. Tujuannya ya kan siswa bisa belajar sendiri di situ, siswa bisa mengikuti secara daring gitu kan, atau secara online, sehingga ya bisa ditekan biaya di situ. Begitu loh Mbak Desi. Ini kan ya linknya, alamat linknya, jadi nanti teman-teman kalau misalnya ingin lihat TPK-nya bisa langsung klik, nah nanti bisa lihat sendiri nih isinya ada apa aja. Jadi ya Mbak Ovi ya. Iya. Mbak Ovi, ilmunya hari ini sharing-sharingnya sangat bermanfaat sekali. Semoga nanti bisa tambah berkembang lagi, OLPK-nya semakin besar, banyak yang bekerja sama. Jadi insya Allah nanti juga akan masyarakat ya Mbak ya. Nah untuk hari ini kita Terima kasih Mbak Desi. Sampai hari ini. Desi dan Pak Afiani, kita ketemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam.